Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya Filia Putri Malika dengan NPM 2420301109 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar akan melakukan presentasi terkait dengan adanya dampak bahasa gaul pada anak muda yang merupakan salah satu fenomena komunikasi di era digital. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, apa sih bahasa gaul itu? Jadi, bahasa gaul itu merupakan variasi bahasa yang bersifat non-formal, yang biasanya bahasa gaul ini digunakan oleh kelompok sosial tertentu, terutama anak muda. Nah, misalnya itu ketika sekumpulan anak muda itu biasanya lebih menggunakan bahasa-bahasa istilah yang sedang tren dalam dunia maya ataupun dunia di kehidupan sehari-hari. Mereka biasanya menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa yang menjadikan identitas mereka sebagai anak muda. Lalu untuk fungsi sosial, bahasa itu, bahasa gaul itu menciptakan suasana yang santai, akrab, dan mengikuti tren. Jadi, bahasa gaul ini digunakan oleh anak muda yang biasanya itu mereka sudah akrab. Jadi, mereka itu merasa lebih santai saat ngobrol dengan teman, ataupun orang-orang yang sudah akrab dengan mereka. Dan biasanya bahasa-bahasa itu mengikuti tren yang ada. Lalu yang selanjutnya juga bahasa itu merupakan identitas diri. Bahasa menjadi penanda relevansi dan modernitas dalam kelompok pertemanan. Nah, yang selanjutnya ada tren istilah populer. Yang pertama, contoh yang pertama itu kata menyala. Jadi, ungkapan ini merupakan bentuk apresiasi atau pujian yang ditujukan untuk sesuatu yang dianggap keren. Nah, misalnya itu, wow, orang ini menyala sekali karena dia mempunyai banyak pencapaian di dalam bidangnya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua ada healing. Istilah ini menunjukkan kondisi atau situasi saat ingin beristirahat atau berlibur untuk menenangkan pikiran. Nah, biasanya kalau healing ini digunakan oleh anak muda sebagai pengganti kata liburan seperti itu. Nah, contoh yang ketiga ada POV atau point of view. Nah, POV ini digunakan untuk menunjukkan sudut pandang tertentu. Misalnya, POV menjadi anak bahasa dan sastra Indonesia. Biasanya POV ini digunakan di dalam konten-konten atau postingan yang ada di Instagram atau sosial media yang lainnya. Nah, yang terakhir nih ada ilmu padi. Jadi, ilmu padi ini merupakan salah satu filosofi untuk tetap rendah hati meskipun telah mencapai kesuksesan. Nah, kata atau istilah ilmu padi ini diambil dari tanaman padi yang ketika ia sudah siap untuk panen, ia tetap menunduk ke bawah seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor pemicu munculnya bahasa gaul itu. Nah, yang pertama itu ada dari media sosial. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa media sosial ini berpengaruh terhadap kemunculan bahasa-bahasa gaul yang digunakan dalam era modern seperti ini. Nah, algoritma TikTok dan Instagram itu mempercepat penyebaran istilah baru secara viral. Karena di, Instagram dan juga TikTok itu merupakan salah satu sosial media yang banyak digunakan oleh anak muda. Sehingga
percepatan atau informasi yang disampaikan itu akan lebih mudah diterima oleh banyak masyarakat, sehingga tren itu akan menaik dalam beberapa waktu saja, seperti itu. Yang kedua ada budaya pop global. Nah, bahasa gaul ini muncul akibat adanya pengaruh film, kemudian musik, dan juga influencer luar negeri yang menciptakan istilah baru atau hibrida Indo-Inggris. Nah, biasanya ini orang-orang yang sering mendengarkan musik, influencer luar negeri juga itu akan menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti kode mixing atau percampuran dua bahasa antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, seperti contohnya ketika ada seseorang itu mengatakan, oke, next time aku akan kesini lagi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada efisiensi pesan. Jadi, bahasa gaul ini muncul akibat adanya kebutuhan komunikasi digital yang menuntut pesan itu singkat, cepat, dan ekspresif. Seperti contoh ketika penggunaan kata atau kalimat on the way gitu kan, biasanya kalau mau diketikkan kan panjang gitu, jadi lebih disingkat menjadi OTW seperti itu. Seperti juga yang contoh sebelumnya yaitu POV itu lebih disingkat daripada menyebutkan point of view seperti itu. Nah, adanya bahasa gaul ini di kalangan anak muda tentunya memberikan dampak. Nah, dampak-dampak ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga negatif. Nah, kita akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Di sini bahasa gaul itu bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan manifestasi dari kreativitas linguistik generasi muda. Yang pertama ada solidaritas. Bahasa gaul ini mempererat hubungan pertemanan melalui kode bahasa yang sama. Misalnya, ketika sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda itu lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sedang tren di dalam sosial media. Nah, hal itu digunakan agar mereka itu merasa lebih dekat, lebih akrab gitu, jadi nggak canggung. Nah, yang selanjutnya ada inovasi, yaitu menciptakan istilah baru yang lebih relevan dengan konteks zaman. Seperti contoh tadi, point of view gitu. Nah, yang selanjutnya, bahasa gaul ini juga mempengaruhi terhadap suasana. Jadi, dengan adanya bahasa gaul ini, suasana percakapan dalam anggota masyarakat atau masyarakat muda itu lebih cenderung ke dalam situasi yang santai dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa bahasa gaul ini memberikan manfaat atau memberikan lebih tepatnya memberikan kita kemudahan agar kita itu bisa lebih dekat dengan orang lain dengan menggunakan bahasa-bahasa gaul. Baik, kita masuk ke dampak yang negatif dari adanya bahasa gaul ini. Jadi, bahasa gaul ini juga menyebabkan pergeseran penggunaan bahasa antara bahasa baku menjadi bahasa yang tidak baku atau informal seperti itu. Nah, contoh yang pertama itu ada kata sejujurnya. Tapi dalam bahasa gaul itu biasanya lebih dikatakan dengan kata jujurly. Nah, dalam konteks penggunaan kata jujurly ini lebih ke dalam media sosial seperti itu. Yang kedua ada kata membingungkan. Nah, pada bahasa gaul yang digunakan oleh beberapa anggota masyarakat anak muda itu biasanya lebih disebutkan menjadi membagongkan. Nah, konteks penggunaannya ini digunakan ketika menemukan sesuatu atau situasi yang unik, seperti contoh ketika ada
kalimat yang menunjukkan bahwa sapi itu makan bakso, kan tidak mungkin. Jadi sapi itu makan bakso, jadi membagongkan banget gitu. Nah, yang ketiga ini ada kata pamer, dan dalam bahasa gaul ini biasa disebut dengan flexing. Nah, konteks penggunaannya biasanya digunakan lebih ke konten-konten yang mengarah ke gaya hidup seperti itu. Oke, yang terakhir ini contoh yang terakhir ada kata berhasil atau bisa. Nah, dalam eh, bahasa gaul biasanya kata tersebut itu diucapkan sebagai ya kata sabi. Nah, konteks penggunaannya itu ketika memberikan dukungan kepada teman. Nah, contohnya itu kamu sabi nih ikut lomba ini seperti itu. Kemudian, selain dampak positif dan juga negatif tadi, bahasa gaul itu juga berpengaruh kepada ancaman di dunia pendidikan. Yang pertama adanya erosi aturan berbahasa. Jadi, bahasa gaul ini menyebabkan menurunnya kemampuan menggunakan EYD yang baik dan benar. Karena kita kebiasaan menggunakan bahasa-bahasa yang di luar konteks dari aturan EYD, kita mungkin akan kesusahan saat disuruh untuk menggunakan bahasa baik dan benar sesuai dengan ketentuan EYD yang berlaku. Nah, yang kedua ada kesalahan akademik. Jadi adanya bahasa gaul ini memberikan kebiasaan menulis kata-kata yang tidak baku ke dalam tugas atau karya ilmiah. Karena kita sudah sering menggunakannya, mungkin otak kita itu otomatis akan menggunakan bahasa-bahasa itu ke dalam tugas dan karya ilmiah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada gap generasi. Adanya bahasa gaul ini menyebabkan muncul kesalahpahaman komunikasi dengan orang tua atau dosen. Nah, karena bahasa gaul ini biasanya lebih digunakan oleh anak-anak di kalangan usia muda, jadi orang yang lebih tua itu kurang memahami apa sih maksud dari kata-kata itu. Nah, yang terakhir ada kesiapan kerja. Jadi, bahasa gaul ini itu bisa menyebabkan kesulitan beradaptasi dalam lingkungan profesional yang lebih bersifat formal. Jadi, mungkin orang itu akan kesulitan saat diwajibkan ketika bekerja diwajibkan menggunakan bahasa yang lebih formal. Oke, di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi disebutkan bahwa bahasa gaul itu merupakan sebuah fenomena perkembangan bahasa di era modern yang tidak dapat dihindari akibat pesatnya teknologi dan media sosial. Penggunaan bahasa gaul ini membawa dampak positif, yaitu mempererat keakraban dan kreativitas, sekaligus juga memberikan dampak negatif seperti menurunkan kemampuan bahasa baku dan juga memicu salah paham antar generasi. Nah, anak muda harus bijak dan mampu menyesuaikan penggunaan bahasa gaul sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi agar tidak mengganggu komunikasi formal. Baik, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.